Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 8 semuanya? Semoga masih semangat untuk belajar meskipun dengan metode daring. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat jenazah. Yang pertama akan kita bahas bersama yaitu tentang sholat gerhana. Pengertian sholat gerhana adalah sholat dua gerhana disebut sholat kusufain, yakni sholat yang dilakukan ketika ada gerhana matahari atau gerhana bulan. Sholat pada saat gerhana bulan disebut sholat khusuf, sedangkan sholat pada gerhana matahari disebut sholat kusuf. Ingat cara pengertian khusuf dan kusuf. Salat gerhana adalah salat yang dikerjakan dengan tata cara tertentu karena terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Jadi salat gerhana itu hanya dilaksanakan ketika terjadi gerhana, baik gerhana matahari atau gerhana bulan. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah sunnah muakkad. Diterangkan di dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana tidak terjadi karena kematian seseorang dan tidak juga karena kehidupan seseorang. Jika kalian melihat hal tersebut, maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah, bertakbir, kerjakanlah salat dan bersedekah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah ketentuan sholat gerhana. Yang pertama adalah waktu sholat gerhana dilaksanakan saat gerhana berlangsung. Jadi waktunya pas sudah muncul gerhana, tidak sebelumnya atau sesudahnya. Jadi waktunya pas sedang berlangsungnya gerhana. Yang kedua, sholat gerhana dikerjakan secara jamaah, dilakukan sebanyak 2 rakaat. Setiap rakaat melakukan 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Bacaan surat Al-Fatihah dikeraskan pada sholat gerhana bulan dan dilirihkan pada saat gerhana matahari. Bacaan ayat atau surah setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Selesai sholat gerhana dilanjutkan dengan khutbah. Berikutnya adalah tata cara sholat gerhana. Yang pertama pasti adalah niat. Dilanjutkan dengan takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, diteruskan membaca surat yang panjang, rukuk dengan memanjangkan rukuknya, i'tidal bangkit dari rukuk, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang, rukuk yang kedua pada rakaat pertama lebih pendek dari rukuk pertama, i'tidal kedua pada rakaat pertama, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud yang kedua, bangkit dari sujud, mengerjakan rakaat kedua, tasyahud akhir, dan salam. Ini adalah tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Baik, poin selanjutnya, tema selanjutnya yaitu sholat istisqa. Ini adalah sholat yang dilaksanakan untuk memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Salat istisqa itu dilakukan ketika terjadi musim kemarau dan masyarakat sangat membutuhkan air sedangkan air sangat sulit ditemukan. Bagaimana hukumnya? Yaitu sunnah muakkad. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan penuh tawadu, berpakaian biasa, tidak berhias, penuh khusyuk, berjalan pelan-pelan dan bersungguh-sungguh memohon kepada Allah hingga tiba di musala, tanah terbuka untuk pelaksanaan salat.
Beliau pun kemudian naik mimbar dan tidak berkhutbah seperti khutbah lainnya. Namun beliau tetap dalam doa memohon dengan sungguh-sungguh dan bertakbir, lalu beliau pun sholat 2 rakaat seperti pelaksanaan sholat id. Hadis riwayat Ahmad. Ketentuan sholat istikho. Nah, yang pertama adalah persiapan. Jadi ketika kita meniatkan diri untuk melaksanakan sholat istikho itu butuh persiapan. Yaitu diawali dengan puasa selama 4 hari berturut-turut, yaitu 3 hari sebelum sholat istikho dan 1 hari pada waktu melaksanakan sholat istikho. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, para tokoh ulama menyerukan kepada masyarakat untuk melaksanakan puasa dan menghindari kemaksiatan, memperbanyak sedekah, dan berbuat baik. Ini adalah persiapan melaksanakan sholat istikho. Baik, selanjutnya, ketika pelaksanaan, seluruh penduduk diperintahkan untuk berhimpun bahkan membawa hewan ternak di tempat yang telah disiapkan untuk sholat istikho di tanah lapang. Penduduk sebaiknya menggunakan pakaian yang sederhana, tidak berhias, dan tidak pula menggunakan wangi-wangian. Sholat istikho dilaksanakan 2 rakaat. Khatib hendaknya melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, disunnahkan menggunakan selendang. Yang kedua, pada khutbah pertama hendaknya membaca istighfar 9 kali, sedangkan pada khutbah kedua 7 kali dan berdoa. Khutbah membuat anjuran untuk beristighfar, memohon ampun, dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta yakin doanya akan dikabulkan. Pada saat berdoa, khatib berpaling ke arah kiblat, membelakangi makmum sambil memindahkan sorban atas selendang yang semula di sebelah kanan menjadi di sebelah kiri. Saat berdoa, hendaknya mengangkat tangan yang tinggi. Selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan salat istikha. Yang pertama adalah niat, takbir sebanyak 7 kali, membaca surat Al-Fatihah lalu surat Al-A'la, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, bangun dari sujud lagi, bangkit untuk rakaat kedua, takbir sebanyak 5 kali, membaca surat Al-Fatihah lalu surat Al-Ghasyiyah. Selanjutnya ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, bangun dari sujud, mengucapkan tasyahud dan salam. Khutbah, selanjutnya khutbah 2 kali dan ditutup dengan doa salat istikharah. Nah, ketika kita melaksanakan salat, ada jeda dari takbir pertama ke takbir kedua, itu kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik, tema selanjutnya yaitu sholat jenazah. Pengertian sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan untuk jenazah muslim. Pelaksanaan sholat dilakukan dengan 4 kali takbir tanpa ada ruku dan sujud. Kemudian diakhiri dengan salam. Sholat jenazah dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah atau munfarid. Ingat ya, sholat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir dan tidak ada ruku dan sujudnya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah fardu kifayah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya barang siapa yang menyaksikan jenayah sampai ia menyalatkannya, maka baginya 1 qirat. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga di makam, maka baginya 2 qirat. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud 2 qirat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, 2 qirat itu semisal 2 gunung yang besar. Di riwayat Bukhari Muslim. Ketentuan sholat jenazah. Ini harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah muslim, baik yang sholat maupun yang disolati jenazahnya.
Yang kedua, memenuhi syarat syahnya, tempatnya suci, pakaian suci, dan menutup aurat serta menghadap kiblat. Jenazah harus sudah dimandikan dan dikafani. Jenazah diletakkan di depan yang sholat, kecuali sholat waib. Cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama adalah niat. Usolli ala hadal mayyiti arba'at takbirati fardu kifayati imaman makmuman lillahi ta'ala. Dan nanti kalian bisa praktekkan niatnya sebagai makmum. Jadi usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Takbirat pertama membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya, takbir yang kedua membaca sholawat atas Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Takbir keempat membaca Allahumma latafrina ajrahu wa lataftina ba'dahu waghfir lana walahu. Dan kemudian salam. Nah, yang harus kita pahami bersama adalah ketika apabila jenazahnya perempuan, lafaznya H diganti dengan lafaz O. Nah, itu harus bisa membedakan. Nah, anak-anak, nanti setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, Bapak harapkan kalian membuat video masing-masing anak untuk mempraktekkan sholat jenazah dimulai dari niat, takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, hingga salam. Dalam bentuk video dikirim di eh, link yang nanti Bapak siapkan. Oke? Materi pada pertemuan hari ini sudah selesai. Selamat belajar. Jangan lupa menyimak video ini dengan baik. Catat poin-poin pentingnya dan jangan lupa mengerjakan tugas yang telah diberikan. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.